Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang orientalisme, sejarah, bidang-bidang, dan konsep. Orientalisme maknanya adalah ilmu tentang peradaban timur yang dikembangkan oleh orang barat atau orang barat yang melakukan kajian tentang ketimuran, baik itu peradabannya, sejarahnya, bangsa-bangsanya, dan juga agamanya. Nah, setelah orientalisme berkembang sedemikian rupa, orang-orang timur ingin melakukan hal serupa seperti yang dilakukan oleh orang barat, maka ada yang melahirkan apa yang disebut dengan oksidentalisme. Jadi kalau orient artinya timur, oriental tentang ketimuran, oksiden, barat, oksidental adalah hal-hal yang berkaitan dengan barat, baik itu peradaban, sejarah, bangsa-bangsa, pemikiran, agama, dan sebagainya. Nah, hanya saja sebagai sebuah konsep, orientalisme dan oksidentalisme dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan-perbedaan. Kalau orientalisme, orang barat yang sudah memiliki bekal yang cukup untuk melakukan berbagai macam kajian, penelusuran, penyelidikan, dan penelitian, maka orang barat mengkaji timur bukan belajar mengambil pelajaran dari orang-orang timur, tidak, tetapi mempelajari hal-hal yang ada di bangsa timur, baik itu kehidupannya, peradabannya, maupun agamanya, tetapi mereka melakukannya dalam rangka, kalau kegiatan keilmuan berarti dalam rangka pengembangan ilmu. Kalau mereka bermotif, berkepentingan untuk ekonomi, berarti mereka melakukan penelitian, kemudian hasil-hasil penelitiannya menjadi proyek-proyek untuk mencari dana, menggali potensi ekonomi. Kalau orientalisme itu berkaitan dengan misi agama, maka mereka melakukan kajian ketimuran, terutama mengkaji agama-agama timur yang tentu berbeda dengan agama mereka. Mereka menginginkan untuk mengembangkan misi mereka untuk kepentingan misi agama mereka. Ya, oleh karena itu ada kalanya mereka kemudian melakukan pengelabuan data, mengelabui data, memutarbalikkan fakta tentang agama-agama timur, apalagi agama-agama yang dipandang potensial bisa mengalahkan mereka. Ya. Maka mereka, orientalisme ini kemudian berkolaborasi, bisa dengan kolonialisme, imperialisme, bisa berkolaborasi dengan misi dan zending suatu agama,
dan juga bisa berkolaborasi dengan kekuatan politik, ya, kekuatan politik dan ekonomi. Itu orientalisme yang berbeda dengan oksidentalisme. Oksidentalisme orang timur ingin mempelajari barat. Tetapi orang timur ini perlu memiliki bekal yang kuat, bekal yang komplit, ya. Sehingga orang timur mengkaji barat, ya memang betul-betul belajar kepada barat, yang akhirnya orang timur ini terpengaruh dan membebek kepada barat. Nah, ini yang jadi masalah. Mereka ingin belajar bagaimana orang barat beragama, maka orang timur akhirnya terbawa oleh arus mereka. Arus bagaimana mereka memegangi dan memandang agama, orang timur ikut-ikut. Nah, disitulah maka memang ada perbedaan paradigma, ya. Paradigma barat dan timur. Sehingga juga karena timur ini yang paling menjadi fokus kajian orang barat adalah Islam, ya ada paradigma barat dan Islam. Barat yang sekuler, Islam yang tidak sekuler, seperti itu. Nah, barat dan timur dengan demikian sebagai sebuah konsep bukan sekedar berbicara tentang arah. Bukan sekedar berbicara tentang arah. Tetapi barat dan timur ini berbicara tentang sebuah gagasan, pemikiran, peradaban yang tidak lagi tergantung kepada mata angin, arah mata angin. Jadi konsep barat yang disebut dengan barat menurut pandangan orang barat tentunya adalah sebuah peradaban bangsa yang maju, ya, yang relatif maju. Nah, timur dianggap sebagai sebuah komunitas bangsa yang masih terbelakang, ya, masih terbelakang. Itu sebuah konsep. Maka orang barat tidak mesti berada di barat. Ya umumnya memang ada di barat, yaitu di Eropa, ya. Di Eropa, mungkin Amerika. Tapi orang-orang yang ada di timur kita, seperti Australia kan berada di timur, itu bangsa Australia masih dianggap sebagai bangsa barat karena mereka berhubungan dengan barat dan bersatu dengan Eropa Barat. Kemudian mereka melakukan berbagai macam perkembangan ilmu dan teknologi yang memang kemudian secara real ilmu dan teknologi mereka lebih maju daripada dunia timur. Nah, itu antara barat dan timur. Barat dan timur dijadikan pembagian sebagai sebuah simbol. Kalau barat itu berperadaban maju, kalau timur berperadaban yang paling tidak berkembang, baru berkembang menuju maju. Kemudian tahun 80-an ada istilah utara dan selatan. Nah, utara dan selatan ini pembagian negara-negara yang maju dan negara-negara yang berkembang dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi yang maju adalah di belahan utara, ada Jepang, ada Cina, ada Uni Soviet, ada negara-negara Eropa. Di atas Khatulistiwa, di atas garis Khatulistiwa berarti di sebelah utara. Nah, sedangkan yang di sebelah selatan dianggap sebagai negara-negara yang berkembang secara ekonomi juga masih terbelakang.
Nah, itu perbedaan konseptual antara orientalisme dan oksidentalisme. Kalau ada yang melakukan upaya untuk mengimbangi orientalisme dengan oksidentalisme, dalam sudut pandang kajian Islam itu jelas tidak tepat, ya. Jadi untuk melawan orientalisme, untuk mengimbangi orientalisme bukan dengan oksidentalisme, tapi dengan studi Islam yang sungguh-sungguh, dengan pengkajian Islam yang kafah dan sungguh-sungguh. Itu konsep dan sekaligus paradigma Barat dan Timur, Barat dan Islam. Dan juga pengertian batasan tentang Barat dan Timur. Nah, orientalisme memiliki sejarah perkembangan yang sangat dikaitkan dengan sejarah perkembangan Islam. Terutama orientalisme dan kaitannya dengan Islam, dan itu yang memang paling banyak, ya. Paling dominan orientalis itu mengkaji peradaban timur, dalam hal ini adalah peradaban Islam, sejarah Islam, agama Islam, dan seterusnya. Nah, karena dikaitkan dengan Islam, maka pentahapan sejarahnya pun mengikuti pentahapan sejarah Islam. Yang ini berbeda dengan pentahapan Barat, ya. Kalau Barat klasik itu dari 0 atau bahkan sebelum Masehi sampai kurang lebih pada abad ke-9 Masehi kira-kira, ya. Dan abad tengahnya adalah abad ke-9 sampai abad 15. Nah, abad 15 ke sini itulah abad modern menurut perspektif Barat. Kalau dalam pandangan Islam, klasik itu ya dimulai dakwah Nabi, mulai dakwah Nabi, terutama Nabi memasuki Madinah dengan membangun peradaban baru, membangun negara Madinah, sampai abad ke-13 itulah abad klasik, yang di antara abad klasik itu Islam mengalami kejayaan, masa kejayaan, the golden age, ya. Mengalami masa kejayaan yang kemudian itu berakhir pada abad ke-13. Jadi kejayaan Islam berakhir abad 13, kemudian, dan itu juga sekaligus sebagai akhir masa klasik. Baru masuki abad pertengahan, mulai abad ke-13. Jadi tanda berakhirnya masa klasik, yaitu jatuhnya Andalusia, di mana kerajaan-kerajaan Nasrani di Eropa melakukan penaklukan kembali, rekonkista, abad 13. Di dunia timur, di mana kerajaan Baghdad, khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad, yang sempat juga mengalami kejayaan, mengalami kejatuhan ketika diserang habis oleh bangsa Mongol dan Tartar, dibunuh para ulama, dibakar kepustakaan-kepustakaan, sehingga hampir tidak tersisa kepustakaan. Katakan Sungai Efrat dan Tigris pada waktu itu airnya berwarna hitam kemerahan atau merah kehitaman. Hitam oleh terbakarnya perpustakaan dan buku-buku, kitab-kitab semua dibakar menjadi hangus, sehingga air sungai itu menjadi hitam, ditambah merah darah para ulama. Itu sejarahnya. Jadi masa klasik sampai abad 13, kemudian 13 sampai 18 adalah masa pertengahan. Disitulah masa gelapnya Islam, di mana Islam dijajah, ya, oleh bangsa Barat, ya. Nah, bangsa Barat mulai abad 15 itu kemajuan mereka, ya.
ditandai dengan pencerahan, ya, zaman enlightenment di dunia filsafat, kemudian zaman renaissance di dunia ekonomi dan industri. Kemudian kalau di dunia gereja, reformasi gereja, Martin Luther. Disitulah perkembangan. Yang kedua, abad tengah. Abad tengah, Islam mundur, Islam dijajah, Barat menjajah. Baru pada abad 18, Islam bangkit. Muncullah gerakan-gerakan pembaharuan, tajdid, dan akhirnya muncul negara-negara Islam, ya, yang merdeka, tidak dikuasai oleh bangsa lain. Jadi pentahapannya beda, sejarah Barat dan Timur dan Islam. Nah, sekarang apa yang menjadi bidang-bidang kajian para orientalis? Di orientalis ini kaitannya dengan studi Islam, ya. Yang pertama ada studi Quran, studi hadis, studi ilmu kalam atau teologi Islam. Ada sirah Nabi. Kemudian ada studi filsafat, studi tentang sosiologi kemasyarakatan, dan juga studi agama, ya, secara umum. Nah, disitulah maka kemudian mereka melahirkan apa yang disebut dengan ghazwul fikr. Jadi mereka itu memang memerangi Islam, memerangi pemikiran Islam. Jadi mereka memerangi Islam secara pemikiran dan gagasan, sehingga sering disebut dengan ghazwul fikri. Itu perspektif Barat, ya, dalam melihat ini. Maka mereka mengeluarkan apa yang disebut dengan ghazwul fikr, dan orang Islam banyak yang terpengaruh di sini. Tapi sebenarnya Barat juga gampang menghadapi Islam. Mereka khawatir, maka mereka juga melahirkan istilah the clash of civilization, artinya supaya mereka siap menghadapi serangan peradaban dari Islam, padahal Islam tidak melakukan penyerangan. Jadi sebenarnya isu-isu Islam, Islamofobia, radikalisme Islam itu justru dimunculkan oleh kaum orientalis. Bukan orang-orang Islam mengajarkan radikalisme. Islam jelas mengajarkan perdamaian, seperti yang ada di dalam surat Al-Mumtahanah. Jadi tidak boleh mengusir, tidak boleh menganiaya kaum kafir, kaum non-muslim yang mereka tidak mengganggu, tidak menteror, tidak dan sebagainya kepada umat Islam. Ini saya kira perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Jadi secara konseptual seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.